Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua para TPL. Pak Kadis, apa kabar Pak Kadis? Baik Ibu, sehat Ibu. Senang nih udah lama nggak ketemu Pak Kadis. Izin Ibu Kadis. Ya. Pak Kadis, izin kalau boleh kita mulai ya Pak Kadis. Siap Ibu. Ya. Ini langsung sama moderatornya nanti Ibu. Ya, monggo Ya, moderator. minta izin Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kati. Kita mulai kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung pada kegiatan pembekalan TPL beasiswa angkatan 2016 dan 2015 yang diselenggarakan secara daring ini. Senang sekali saya Tommy Arjunanto yang pada kesempatan hari ini menjadi moderator. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita berbangga karena telah berkenan hadir di tengah-tengah kita Ibu Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka. Selamat pagi Ibu Gati Baningsih. Pagi Mas Bapak Tommy. Kepala Dinas Perindak Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Arif Sambodo. Dan ini ada Bapak Ses Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Bapak Agus Tauhib Riyadi. Selamat pagi Pak Agus. Dan juga Bapak dari Kabak Kepegawaian dan Umum Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka. Selamat pagi Bapak Bambang Irianto, juga Kepala Bidang Industri Non Agro di Perindak Provinsi Jateng, Ibu Yayu Armida Yuningsih. Mengawali kegiatan hari ini, izinkan saya melaporkan bahwa pembekalan TPL beasiswa hari ini dihadiri oleh 26 TPL beasiswa yang terdiri dari 12 orang angkatan 2015 dan 14 orang angkatan 2016 yang ditempatkan di 16 kabupaten kota di Jawa Tengah. Pelaksanaan kontrak kerja TPL beasiswa selama 2 tahun ini dikoordinasikan dengan PFPP, terutama melalui kegiatan UPL IKM, agar tujuan dari program TPL beasiswa yaitu terbentuknya wirausaha baru ataupun konsultan industri dapat terwujud. Adik-adik UPL ini telah kami minta untuk membuat goal setting selama kontrak kerja, terutama yang baru saja ini Bu, yang tahun angkatan 2016, sehingga ada peta jalan atau pedoman yang jelas bagi mereka untuk mencapai tujuan menjadi wirausaha baru ataupun konsultan industri. Dan izin pula melaporkan kegiatan UPL IKM akan dikemas dengan tema, untuk tahun ini temanya standarisasi industri dan digital bisnis, sehingga tidak hanya menghasilkan output berupa laporan diagnostik sentra IKM, namun juga diharapkan memberikan outcome pengembangan sentra IKM. Outcome-nya di sektor produksi terjadinya riset and development agar inovasi produksi sentra tetap berkelanjutan, adanya keterlibatan vokasi industri, dan terfasilitasinya standarisasi produksi dan perlindungan usaha, seperti fasilitasi HKI, halal, SNI, ataupun semua yang bisa kita fasilitasi, baik melalui kegiatan dari dinas maupun dari Ditjen IKM. Dan outcome di sektor hilir adalah perkembangan sentra industri berbasis pasar. Oh ya, oke. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Perindak Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan sambutan dan arahan untuk kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Arif Sambodo kami persilahkan. Matur nuwun Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan saya hormati Ibu Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian RI, Bu Gati Wibawaningsih. Selamat bertemu Bu, sudah lama kita. Kemudian Pak Sesdijen yang juga hadir, para narasumber, kemudian juga TPL IKM yang
berkesempatan hadir dalam webinar atau video conference pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bersama-sama bisa mengikuti acara pembekalan melalui daring untuk TPL IKM angkatan tahun 2015-2016. Sedikit nanti sebelum Ibu memberikan pengarahan dan sekaligus membuka acara dapat kami laporkan bahwa webinar ini diikuti oleh TPL IKM kurang lebih sebanyak 26 orang yang terdiri dari TPL angkatan 2015 ditempatkan di 10 kabupaten kota masing-masing, yaitu di Banjarnegara, di Kabupaten Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Jepara. Sedangkan yang di TPL untuk angkatan 2016 ditempatkan di 9 kabupaten kota di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Klaten. Masing-masing melakukan pembinaan di 6 sentra dengan setiap sentra kurang lebih 5 IKM. Bu Dirjen dan Pak Sesdijen yang saya hormati, dapat kami laporkan pula bahwa semenjak merebaknya COVID-19 kurang lebih pada pertengahan bulan Maret sampai dengan saat ini, memang kondisi ekonomi di Jawa Tengah masih terpuruk, meskipun sekarang sudah agak bergeliat. Dapat saya laporkan pula dalam hitungan self-assessment kami untuk para IKM yang tersebar di 35 kabupaten kota, kurang lebih 40%, hampir 40% IKM tidak beroperasi. 60%, antara 60 sampai 70% itu masih beroperasi meskipun tidak dalam kapabilitas yang maksimal. Beberapa hal yang ditemui kendalanya terkait dengan untuk IKM yang operasional, yang masih operasional ini adalah masalah terkait dengan bahan baku, kemudian kaitannya dengan pemasaran, dan kalau untuk protokol COVID sebenarnya mereka sudah mengikuti protokol COVID. Jadi utamanya dua hal ini yang secara mayoritas dihadapi oleh IKM di masa pandemi ini. Maka kaitannya dengan pembekalan IKM tahun 2015 untuk angkatan tahun 2015-2016 ini adalah salah satu upaya untuk menjangkau atau menjaga, mensustain paling tidak IKM-IKM yang ada di 35 kabupaten kota atau yang menjadi binaan dari para TPL IKM ini tetap berjalan dan mungkin malah bisa mengembangkan dalam kondisi yang sedikit agak bergeliat ekonominya di Jawa Tengah ini. Jadi alhamdulillah Bu, untuk triwulan pertama ini di Jawa Tengah meskipun turun tapi kami masih pertumbuhan ekonominya masih positif. Beberapa IKM yang cukup berkembang dari 60% ini kita catat adalah IKM-IKM di makan minuman, kemudian juga jasa elektronik juga IKM masih berkembang. Ada kurang lebih 6 atau 7 sektor IKM yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Untuk itu tentunya peran dari para TPL ini sebagai seorang fasilitator, komunikator, motivator, dinamisator maupun inovator tentunya menjadi harapan para IKM untuk mendampingi mereka di dalam pengembangan usahanya atau paling tidak menjaga dinamika operasional dari IKM yang ada. Itu yang secara singkat dapat kami laporkan, dan untuk itu saya mohon perkenan Ibu Dirjen untuk bisa menyampaikan arahan sekaligus membuka acara pembekalan daring TPL IKM untuk angkatan tahun 2015-2016. Matur nuwun Bu Dirjen, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Arif Sambodo. Selanjutnya mohon perkenan dari Ibu Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Aneka untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi
kegiatan pada hari ini kepada Ibu Gati Wibawaningsih, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Pak Arif Sambodo. Yang saya hormati Pak Ses dan juga panitia dan jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Dan juga para TPL IKM beasiswa angkatan 2015 dan 2016 se-Jawa Tengah yang saya banggakan. Jadi pertama-tama saya mengajak kita semua mengucap syukur karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul secara daring dan syukur alhamdulillah jaringan internet juga bagus. Dan saya senang sekali mendengar laporan Pak Kadis tadi, Jawa Tengah pertumbuhannya positif, top banget nih Pak. Memang Pak Kadis ini emang nggak salah pilih lah Pak Gubernur ini. Ya, kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Kadis. Ya, jadi kami ini sebenarnya dari perindustrian menyusun program TPL ini memang dikarenakan IKM itu perlu pendamping. Nggak cukup kami memberikan pelatihan, tapi memang perlu pendamping. Nah, sampai saat ini saya lihat katanya ada 2.868 TPL sejak tahun 2007. Nah, kalau dilihat, memang sebagai pendamping ini, apalagi saat ini, TPL itu benar-benar harus melihat bagaimana kondisi daripada IKM-IKM di daerahnya masing-masing. Karena ada temanya tadi standarisasi industri dan perlindungan usaha. Kayak kemarin teman-teman TPL ini, adik-adik TPL kita berikan pembekalan beberapa pengetahuan supaya nanti terjun ke lapangan itu benar-benar mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan, apa yang harus dideliver kepada para IKM. Jadi yang paling penting saat ini, para TPL itu tolong bantu kami melakukan identifikasi. Karena saat ini yang namanya IKM itu benar-benar harus cermat, benar-benar harus tepat, benar-benar harus cerdas di dalam membina si IKM-nya ini. Gitu loh. Jadi IKM ini harus tahu benar produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, kalau dia udah tahu produk yang dibutuhkan, dia harus tahu resiko dan peluang pasarnya bagaimana. Oke, masker sekarang dibutuhkan, hand sanitizer dibutuhkan, APD dibutuhkan. Nah, sampai berapa lama kebutuhan ini bisa berjalan? Kalau semua memproduksi ke sana, apa yang terjadi seperti sekarang? Bahan baku jadi mahal. Nah, ini kan para TPL ini sudah harus mulai belajar membaca data. Karena kita tidak mungkin lagi memakai data dari BPS. Yang kita perlukan adalah saat ini bagaimana kita punya big data dan kita bisa menganalisanya menggunakan artificial intelligence. Jadi tolong adik-adik TPL ini mulai belajar sendiri mengenai statistik yang lebih lagi fokus. Mulai belajar lagi matematik, karena sebagai dasar matematik itu sangat-sangat penting. Nah, ini harus dikuasai matematika ini. Ya. Nah, kenapa? Karena dari data yang ada kita harus bisa membaca ke depan nih apa yang harus kita lakukan. Kami itu melakukan itu. 2017 kami sudah mulai membuka wawasan dari para IKM untuk melek digital. Ternyata apa? Sekarang baru kejadian. 3 tahun kemudian itu diperlukan. Nah, jadi yang namanya para TPL ini harus kita sama-sama nanti kami lagi menyusun data, big data yang bisa yang akan bisa dipakai untuk menganalisa. Nah, yang ketiga adalah kita harus melihat kemampuan IKM ini bagaimana untuk berproduksi. Dan kita juga harus punya pengetahuan supaya bisa memberikan arahan kepada para IKM ini. Kalau misalnya sekarang produksinya sudah jenuh, dia kan harus diversifikasi produk. Nah, itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Semua itu ada faktor pendukungnya. Harus mengetahui pengetahuan produk,
harus mengetahui teknologi, harus juga menjadi TPL yang penuh dengan inovasi-inovasi. Itu. TPL ini kan diarahkan untuk menjadi wirausaha nanti. Nah, ini yang paling penting. Ke depan yang jadi TPL ini pertama harus punya jiwa wirausaha. Jadi untuk jadi TPL itu kita saring dulu jiwa wirausahanya. Nah, ke depan kami akan kerjasama sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu adik-adik yang bisa saya informasikan kepada kalian semua bagaimana harus menjadi TPL yang baik. Karena itulah yang harus kita perlukan. Nah, data ini setiap hari kita butuhkan updating. Kita harus update terus datanya. Data ini harus benar-benar real. Karena kalau kita perhatikan ya, selama 3 bulan, Menteri Keuangan masih bilang pertumbuhan ekonomi masih positif. Sekarang udah minus loh. Nah, kita bersyukur dan khususnya teman-teman yang di Jawa Tengah ini sangat bersyukur karena pertumbuhan ekonominya masih positif. Nah, bagaimana peran TPL di dalam era new normal ini? Ya, jadi perannya itu harus bisa menjadi penyuluh daring yang baik. Jadi nggak cukup aja bisa buka tutup Zoom, tapi bagaimana menerangkan para IKM ini dengan baik. Itu. Nah, kita juga dituntut untuk Pak Menteri kan mengeluarkan surat edaran untuk industri bisa berproduksi. Industri tetap menghasilkan hasil produknya. Nah, ini kita harus tetap kontrol mereka. Karena kalau misalnya nanti ternyata diberikan izin, tapi angka daripada suspek ini meningkat, itu juga nggak benar. Nah, itu harus tetap sama-sama kita kontrol. Yang paling penting saat ini adalah informasi. Jadi saya minta tolong sama para TPL, tolong sampaikan informasi mengenai restrukturisasi. Beberapa kali saya memberikan acara menjadi pembicara di dalam webinar, ternyata informasi mengenai restrukturisasi ini banyak sekali yang nggak tahu. Jadi ini harus disosialisasikan. Ya. Kemudian yang kedua, pasar ini harus di-create. Nah, bagaimana pemerintah saat ini punya yang namanya program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Informasikan ini semua kepada para IKM supaya mereka tahu kemana mereka harus jualan. Itu. Sosialisasikan cara untuk mendaftar. Kami sudah siapkan videonya. Pak Gunawan sudah bikin video yang sangat bagus ya mengenai pendaftaran. Adik-adik tinggal kasih tahu para IKM-nya ini loh, lihat video ini caranya bagaimana. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman TPL. Karena dari semua ini nanti kita bisa dapat data. Kalau kita udah punya data yang bagus, kita bisa tahu kebijakan apa yang harus diambil pemerintah. Program apa yang harus dilakukan untuk mencapai kebijakan tersebut. Kan ada target. Bagaimana program kegiatan itu harus kita lakukan. Jadi itu Pak Kadis yang bisa saya sampaikan dan juga adik-adik TPL. Selamat mengikuti acara ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara pembekalan kepada TPL IKM beasiswa angkatan 2015-2019 dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dirjen, Pak Sesdijen, kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Dirjen dan Bapak Kepala Dinas. Sekiranya nanti kalau Ibu atau Bapak ada kegiatan atau acara selanjutnya, kami persilakan bisa melakukan acara. Akan kami lanjutkan dengan pembekalan dari Dirjen IKM, yaitu dari Bapak Bambang Irianto, Kabag Pegawaian dan Umum, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Kadis Nun Sewu, saya pamit dulu karena ada rapim. Ya, selamat ya, terima kasih. Ya, saya live dulu ya. Siap. Bu, silakan Bu. Oke.
Langsung Pak Bambang. Ya. Ya. Ini Pak Bambang. Oke, monggo. Sip. Selamat pagi Pak Ses, mohon izin. Tadi saya WA Bapak belum terjawab Pak Ses, mohon izin. Silakan dilanjut Pak Bambang, saya izin Pak Bapak Manwati, akan saya dampingi Bu terima Dirjen kasih rapi banyak. Pak ya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima Kalau kasih. gitu, siap Bapak. Sun. Monggo Pak Agus kalau ada kegiatan selanjutnya. Demikian acara kita lanjutkan dengan pengarahan dan pembekalan TPL IKM Beasiswa. Telah di tengah kita untuk memberikan pengarahan dan pembekalan Bapak Bambang Irianto, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka. Selamat datang, selamat pagi Pak Bambang. Pagi. Pak. Ini nanti bagaimana Pak? Bapak Bambang akan memberikan pembekalannya, terus langsung nanti ada acara tanya jawab atau selesai dulu baru tanya jawab Pak? Silahkan secara rileks saja Mas Tommy. Jadi Ya. kalau teman-teman ada yang kepikiran, pengen bertanya dalam satu tema tertentu, bisa langsung cut, nggak ada masalah. Oke, siap Pak. Monggo Pak Bambang. Baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Ses, kebetulan masih pantau kita, artinya itu Pak Ses hari-hari. Webinarnya di berbagai, kadang-kala 2 layar, 3 layar jadi satu. Nah, karena itu pasti kami berkomunikasi dengan Pak Ses, karena pembekalan ini, kalau ini berbicara struktur, kebetulan masih ada Pak Kadis juga ya, mohon izin Pak Kadis. Pak Kadis sampun Sudah live, oke baik. Jadi intinya kita semua adalah tim yang mengawal keseriusan pembinaan TPL. Nah karena itu salah satu simbolik keseriusan ini adik-adik TPL khususnya dan teman-teman pembina di Provinsi Jawa Tengah. Ibu Dirjen hadir adalah tanda-tanda bahwa kami semua serius. Nah karena itu jangan kaget, kelas yang sangat minim, hanya sekitar 27 anggota TPL angkatan 2015 dan 2016 ya. Tentu saja ini jumlah yang sangat kecil kalau dibandingkan keseriusan Dirjen untuk hadir. Nah karena itu kita wajib bersyukur dikawal oleh tim inti pembinaan TPL. Salah satunya ada Pak Ses Dirjen IKMA, mohon izin. Kami sendiri memang secara khusus kegiatan TPL atau program TPL itu dikawal oleh level eselon 3, ada tusinya di sana. Tentu kebijakannya dari Pak Ses dan Ibu Dirjen. Perkembangan terakhir kalau urusan TPL sedang kita godok terus, kami juga lagi melebarkan semua keseriusan ini sampai ke level lintas Direktorat Jenderal, dalam hal ini level eselon 1 dengan BPSDMI. Karena kita sadar IKMA adalah level usernya, penggunanya. Sementara rekrutmennya yang dari 10 tahun yang lalu adalah oleh Biro Kepegawaian, kalau nama itu sangat dikenal, tapi sekarang sudah ganti nama, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Karena itu kami kadang-kadang masih latah menggunakan kata ropek. Itu salah satu pengembangan yang kita titip dari kalau bahasa gaulnya kita trimasketir, kalau bahasa ininya adalah triangle itu menjadi satu kesatuan. User ada juga yang merekrut para TPL, juga ada juga yang pengembangan berikutnya, mungkin dengan kerja yang lain-lain. Adik-adik TPL dan khususnya Bapak Ibu sebagai pembina, di belakang sana atau di forum ini juga ada kawan-kawan kita yang sangat concern ke TPL. Saya boleh sapa juga yang namanya Pak Ali Masud. Ngerokoknya tinggal dulu Pak, kita gabung dulu dengan teman-teman adik-adik kita ini. Ali ngerokok baljamah nih kawan ini. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Kami sangat mengenal kawan-kawan kita, adik-adik kita di daerah, betapa TPL itu dekat dengan kebijakan pimpinan.
saya sebut dekat dengan kebijakan pimpinan, salah satunya adalah ucapan pimpinan selalu menggunakan kata TPR adalah ujung tombak pembinaan industri, khususnya industri kecil menengah. Kalau sebut sedikit bergeser dari PPP adalah lapangan. Kalau PPP mungkin sedikit arah kebijakan masih bisa masuk. Nah, karena itu peran ini tentu kita optimalkan. Kita coba mundur sedikit Bapak Ibu ke layer berikutnya. Mohon dibantu untuk turun. Oke, ini satu poin. Kalau kita bicara dasar hukum, ini termasuk kita sangat tertinggal Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu, kita sudah diwajibkan untuk MONEF, mengevaluasi dari kinerja TPL. Karena ide ini tentu tidak selamanya mulus. Adik-adik mungkin bisa sering dengar bahwa kegiatan TPL, kalau diukur dari fungsi keberhasilan menjadi wirausaha baru, pasti sangat rendah. Kenapa rendah? Karena mohon izin, ada Bu Yayu juga ya? Ada ini. Siap. Alhamdulillah. Pak. Kita bisa diskusi, Bu. Oke, siap. Baik, ada Bu Yayu, ada Pak Ali, ada Mas Tommy, tentu saja ini mitra-mitra kita yang tidak asing dengan Jakarta. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau kita bicara dasar hukum, ternyata 10 tahun adalah waktunya untuk dievaluasi tingkat keberhasilan dari kinerja TPL. Salah satu yang kita sering dengar dari ucapan arahan pimpinan adalah ketidakberhasilan kalau diukur dari sisi wirausaha baru. Nah, karena itu ini salah satu yang kita luruskan. Beberapa kali kita pertemuan dengan BPSDMI bahwa tujuan akhir dari program beasiswa TPL adalah tidak lagi sebagai wirausaha baru, tetapi sebagai penyuluh. Nah, kalau sebagai penyuluh kan ukurannya lain lagi. Nah, karena itu nanti kita lihat tugas fungsinya dari TPL itu apa. Tadi sudah disebut oleh Bu Dirjen, salah satu adalah sebagai motivator, mediator, fasilitator, dan lain-lain. Nah, ini apakah peran ini sudah kita jalankan atau belum? Itulah fungsi penyuluh. Sementara kalau kita bicara dari sisi harapan, kalau saya sebut boleh harapan, menjadi wirausaha baru. Wirausaha baru tentu saja nilai presentasinya masih sangat kecil, masih berkisar 24%. 24% perkembangan terakhir adalah jangan menjadi ukuran, tetapi itu adalah side effect positif harapan kita sebagai penyuluh. Kalau di antara adik-adik ternyata mampu menjadi wirausaha baru adalah, kalau bahasanya Pak Ali adalah masuk surga. Kenapa begitu? Karena harapannya sudah menjadi penyuluh. Ternyata di antara adik-adik belajar pula menjadi wirausaha baru. Nah, karena itu ini tergeser sedikit. Rasa sakit, rasa tidak puas, rasa tidak nyaman yang kita disebut tidak berhasil tentu insya Allah luntur sedikit. Karena 10 tahun kita evaluasi, outputnya harus menjadi penyuluh perindustrian dan perdagangan. Nah, ini mungkin poin yang adik-adik harus tahu. Oh, kalau itu menjadi wirausaha baru, tidak lagi menjadi target utama. Itu ada program lain, termasuk jumlahnya tidak main-main. Yang 2019 kita ditarget menjadi 20.000 wirausaha baru, itu tentu ada program yang berbeda. Tetapi peran adik-adik nanti akan tetap memacu penumbuhan wirausaha baru itu. Tapi bukan adik-adiknya sebagai wirausaha baru. Kalau toh ada, sekali lagi itu adalah anugerah. Yang berikutnya, adik-adik TPL, jumlah yang relatif kecil, penyebarannya pun juga ternyata tidak merata. Setahun yang lalu kita sudah rapat dengan pendirinya TPL. Beliau sudah mengatakan, Pak Mujiono ya, dan tim, TPL harus dikembangkan, tetapi dibolehkan waktu itu di wilayah timur. Nah, kalau kita bicara wilayah timur, ternyata ikut imbas dari kebijakan nasional, juga nggak bergerak. Akhirnya singkat cerita, insya Allah tahun ini mulai dibuka, ya mungkin realisasinya tahun depan ya. Seluruh wilayah, dari daerah-daerah yang memang dirasa belum cukup, ayo kita ajukan sama-sama, khususnya dari tim pembina di provinsi, mohon dimappingkan secara wilayah. Kalau ternyata perlunya banyak, ya ayo, karena RIPIN kita adalah 1.200
TPL yang harus dibentuk sampai 2024. Berarti per tahun kurang lebih sekitar 200 lebih lah ya, untuk bisa mengadakan TPL baru. Karena sekali lagi ucapannya adalah sebagai pembina atau penyuluh lapangan, pembinaan industri itu ujung tombak itu harus real, dari programnya harus serius. Nah ini dari pendataan TPL. Kita yang 2007 tentu sangat banyak, dan belakangan kita sangat kecil. Nah masih ada yang masih sekolah di SD3 dan lain-lain, masih sekitar 35. Lanjut Bapak Ibu. Ini penyebarannya Bapak Ibu. Ada daerah yang benar-benar zero untuk sumbangsihnya TPL, nggak ada. Salah satunya di Bali. Nah tentu ini mengejutkan, termasuk DKI. Tetangga sebelah yang sebenarnya pembinaan industrinya harusnya banyak, ternyata nggak ada. Khususnya industri kecil di DKI masih banyak. Karena di sana ada sentra-sentra yang minggir semua tuh. Kemudian yang masih kecil wilayah timur pasti ya, Sulut 3, Maluku juga cuma 3, Gorontalo juga kosong. Papua apalagi. Nah tentu ini menjadi concern kami di pusat, karena kami lagi diskusi dengan tadi recruiting-nya itu harus dari lembaga yang pas, kami hanya usernya. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ini nih tadi saya ingin sekilas, apakah benar kalau kita lihat butir-butir kegiatan dari adik-adik kita di TPL, nanti kita akan uji sekilas, mumpung ini ada Bu Yayu juga, ada Mas Tommy dan teman-teman sekalian, apakah peran TPL yang new graduate baru lulus D3, apakah benar nanti peran ini akan menjadi persoalan kalau kita sebut TPL adalah fasilitator. Kadang-kala mereka datang pun kadang-kala dari usia yang sangat belia begitu, mereka sudah punya ngeper duluan kalau bahasa gaul kita. Kemudian yang kedua, peran komunikator. Peran komunikator ini juga relatif berat. Kalau ada adik yang baru lulus tentu saja perlu di-upgrade lagi, perlu banyak keterampilan untuk itu. Karena apa? Kadangkala kita yang sudah sangat senior saja, kita malah menggunakan kata kita justru banyak belajar dari IKM. Bagaimana teman-teman yang baru fresh graduate, ini juga satu persoalan. Nanti mekanisme seperti apa untuk meningkatkan kapasitas TPL, ayo kita akan angkat lagi. Yang ketiga, motivator. Motivator ini juga relatif tidak sangat gampang, Bapak Ibu, khususnya dari TPL. Fungsi ini tentu saja harus melengkapi, membekali. Coba kalau kita tes, apakah ngertikah siklus sekuen dari fungsi misalkan Making Indonesia 4.0, misalkan begitu. Kalimat yang sangat sederhana, tapi pemahamannya belum tentu paham. Anggap aja sepertiga saja belum tentu dikuasai apa yang harus disampaikan sebagai motivator kan gitu. Belum yang sangat familiar 3 tahun terakhir kita bergerak untuk pemasaran online, kita punya program yang sangat prioritas di Dijen IKMA adalah Smart IKM. Ini juga belum tentu dipahami secara baik oleh adik-adik kita. Belum nanti bagaimana masa pandemik juga larinya kenceng. Saya terus terang kemarin mengikuti daring hampir 13 pelatihan, Mas Tommy juga tahu. Bukan hanya mengikuti, tapi kami mengawal terselenggaranya diklat daring itu. Ternyata salah satu yang menjadi keluhan dan kami sangat prihatin adalah pendataan. Pendataan ini ternyata di berbagai tempat mengeluhkan, Pak, saya ditagih, Pak. IKM itu meminta, jangan hanya didata, kami perlu semacam tindakan nyata dari pemerintah. Mana? Kemarin ada data, ini sekarang mana kan gitu. Nah ini barangkali ada 2 kesalahan dari kita. Satu tentu kita berharap sesegeranya semacam insentif itu. Tentu saja ini nggak gampang karena program itu selalu kita godok dulu.
Yang kedua, jangan-jangan peran penyampaian. Bahwa Bapak Ibu sebagai IKM setelah kita data, nanti jangka waktu dekat akan diberikan bantuan. Ini misalkan kalimat itu. Nah ini kita uji, ternyata salah satunya kalau saya meyakini, pendataan adalah bagian dari bekal pimpinan untuk menyampaikan peran beliau, untuk menyampaikan dalam rapat-rapat pimpinan. Tapi misalkan, bahkan ratas, dengan melihat keyakinan bahwa hasil pendataan secara nasional, IKM ternyata tidak butuh fasilitasi yang namanya listrik 450 watt, ini misalkan kalimat itu. Ternyata rata-rata IKM adalah 900 ke atas, itu kan data. Bagaimana mungkin kita akan menyampaikan IKM sangat menyerap dengan kebijakan nasional dari PLN terkait dengan 450 watt, ini misalkan kalimat itu. Nah inilah sebenarnya fungsi dari output pendataan dari adik-adik TPL. Nah, wujudnya nanti outputnya lebih jauh lagi adalah Bu Dirjen mungkin waktu Rapim akan mengatakan ke Pak Sekjen dan lain-lain, buatlah kebijakan khusus untuk TPL, untuk IKM. Kebijakan itu bisa jadi, kalau gitu, untuk menyentuh IKM, jangan lagi 450 watt. Mungkin yang 900, atau bahkan dipecah jadi 2. Pecah jadi 2 juga costly, angkanya juga harus, namanya juga membuat baru ya. 450 misalkan untuk rumah tangga, 450 untuk industri, ini juga satu persoalan. Nah ini yang kita masukkan, imajinasi kalimatnya harus clear kepada IKM. Jangan sampai nanti hari ini kita data, besok akan dapat bantuan, ini belum tentu. Karena ini akan menjadi kebijakan nasional. Oh ternyata IKM membutuhkan bantuan subsidi kelistrikan, harus kapasitas di atas 900. Dan itu kalimat yang akan dikeluarkan oleh pimpinan pada forum tertentu. Nah tentu saja sumbangsih ini sangat penting buat pimpinan, tapi buat IKM tidak directly saat itu diterima. Yang berikutnya lagi, Bu, Pak, kami butuh bantuan untuk deklat ini harus ada satu subsidi langsung, subsidi misalkan bahan baku misalkan, atau mungkin proses produksi kami butuh, atau bahkan terakhir kita berbicara soal pemasaran. Sangat mungkin. Nah karena itu ini yang harus peran motivator tadi tepat fungsinya, tepat persoalannya, dan nanti kita tidak lagi dikejar-kejar, bahkan takut kepada IKM. Kalau kita hadir ke IKM, kita akan panik. Gara-gara, nah itu dia lagi, ini bahasa gaul saya keluarkan. Dia lagi nih datangan gitu. Oleh-olehnya mana kan gitu. Ngudutnya mana kalau Pak Ali bilang. Nah ini mungkin satu poin yang harus ditingkatkan lagi kapasitas TPL. Yang berikutnya lagi dinamisator. Wah, ini mahal banget kalimat dinamisator. Bagaimana dengan melihat posisi itu? Saya meyakini masih banyak belajar dari sisi IKM yang sudah larinya kenceng. Kita baru datang, baru bangun tidur kan gitu. Nah, yang terakhir peran inovator. Ini semakin belajar lagi kita. Kita yang saya sering mendapatkan laporan dari Pak Ali, kegiatan UPL segala macam. Kadang-kala kita ngajar, tapi kita harus menyadari peran itu belum tentu kita ngajar. Kadang-kala sambil kita berkata sambil belajar dari orang-orang itu, dari para IKM itu. Nah ini inovator tentu dibekalinya lebih banyak lagi dengan perkembangan teknologi, perkembangan IT, segala macam. Bahkan perkembangan informasi dengan penggunaan media sosial yang sangat cepat larinya. Saya rasa ini penggalan kecil, nanti saya akan lanjutkan, saya ingin dapat masukan sedikit dari Ibu Pembina kita, dari Bu Yayu juga boleh, Pak Ali juga boleh, teman-teman TPL juga boleh, mungkin 3 penanya kalau memang ada yang kurang pas, boleh Pak Tommy, silakan. Nanti baru lanjut. Ya, terima kasih Pak Bambang. Untuk menanggapi yang tadi Pak ya, untuk dari fungsinya TPL tadi juga sebagai fasilitator, dimensionator, memang banyak hal yang perlu diperbaiki dari kami juga. Ada dua. Oh ya. Kalau belum ada nanti saya lanjut fungsi TPL juga boleh. Karena ini benar-benar menyangkut adik-adik kita. Ya. Ya maaf tadi
ada apa? Kurang pakai ini. Untuk dari teman-teman TPL, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mungkin bisa saya absensi ya. Dari Blora ini cukup banyak ini. Monggo yang dari Blora bisa mengajukan pertanyaan. Halo kakak TPL. TPL harus berani bicara, maka silakan. Tanyakan apa yang ingin diketahui tentang tadi ternyata tidak hanya sekedar menjadi wirausaha, tapi diproyeksikan ke depan ada menjadi konsultan usaha. Dan ini saya rasa malah lebih menantang daripada menjadi wirausaha baru. Karena tadi yang seperti yang diungkapkan Pak Bambang, sebagai fasilitator, dinamisator maupun inovator, kita sebenarnya juga masih banyak belajar dari industri yang kita bina ya. Monggo dari adik-adik TPL dari Kabupaten Blora, mungkin saya bisa menyapa Mas Ade Sunario. Monggo dari Blora. Silakan. Oh Pak Bambang, nyuwun tolong untuk stop screen. Oh dari Mas Gunawan ya ini ya? Untuk bisa stop screen. Oke. Ya. Halo Mas Ade. Kalau belum ada, boleh lanjut aja. Ya, Pak. Ini mohon izin, ada komputer saya namanya IT ya. Saya sudah sangat sepuh untuk berbicara IT ini. Saya ingin melihatkan wajah saya agak susah. Mohon izin Bu Yayu, saya lanjut, dan Pak Ali dan Mas Tommy. Siapa mau Tolong. kelihatan gantengnya Pak kalau seperti ini. Oh, amin. Panjang umur Ibu, sehat. Adik-adik, tadi di share screen-nya tolong dilihatkan lagi. Ada beberapa poin yang sangat penting. Fungsi TPL, oke baik. Ini ada kita bahas agak berantai-rantai kemarin. Bulan rapat terakhir, termasuk insya Allah sore ini akan rapat lagi dengan BPSDMI. Kita mulai berbicara dari mana TPL ini akan dibentuk, karena 10 tahun anggap aja masa uji coba pilot project yang sangat lama, 10 tahun. Kami menelurkan 3 input untuk urusan TPL. Input pertama tentu diambil dari SMA atau SMK ya. Yang reguler kita bisa sekolahkan D3 di sekolah-sekolah kita, ataupun ada gagasan baru tidak harus sekolah kita. Kita itu adalah unit-unit pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian. Nah, kalimat kita ini rupanya kami juga uji lagi, ternyata saat ini sekolah-sekolah kita itu tidak tergantung banget dengan program dari dorongan unit-unit kita. Misalkan TPL itu kan jumlahnya banyak, paling tidak akan meramaikan sekolah itu atau pendidikan itu. Ternyata dijawab dengan tegas, tidak lagi, karena sekolah-sekolah itu sudah mandiri, sudah dibutuhkan banyak orang, sehingga terpublish untuk siapapun bisa sekolah tanpa harus ada dorongan kebijakan dari kita. Nah, khusus itu, karena itu dibuka juga peluang untuk bisa sekolah di D3 di berbagai sekolah. Tentu saja ini masih proses ya, belum tentu nanti kita siap anggaran juga. Kalau di sekolah kita mungkin kan lebih hemat. Yang kedua, input dari pembentukan TPL itu bisa dari sekolah-sekolah kita, ya, sekolah-sekolah kita yang lulusan dari lingkungan pendidikan, ada 11 atau 12 itu pun
masih debatable. Kenapa? Karena si penyelenggara pendidikan ini jauh lebih murah, karena lebih hemat, karena dia hampir lulus, kita titipkan program itu. Kita titip kurikulumnya mungkin 1 semester terakhir. Nah ini jauh lebih gampang, tetapi rupanya juga masih agak sedikit was-was. Karena apa? Karena S1 dari pendidikan kita nanti akan cenderung ikatan yang hanya 2 tahun itu belum tentu nanti useful, belum tentu bisa kita gunakan secara maksimal, karena nanti tuntutannya, keinginannya mungkin bisa berkembang setelah itu. Ini juga masih relatif. Nah yang terakhir, usulan input itu adalah ASN atau para pegawai negeri sipil yang sudah ada di lingkungan Pemda atau provinsi, yang bisa didorong untuk menjadi petugas penyuluh. Dalam hal ini penyuluh lapangan. Tentu ini harus kinerjanya harus keras karena terkait dengan kesiapan APBD segala macam. Penggajiannya kan sudah jelas. Tapi mudahnya adalah kita tinggal tawarkan. Kalau bahasa kita adalah impasing segala macam. Nah nanti kakaknya dari penyuluh ini bisa menjadi PPP tentu saja. Jadi kita tidak lagi kehilangan kontrak yang hanya 2 tahun, kita uber-uber ternyata setelah itu dia jadi tentara, jadi PNS. Ikatan kita nggak ada lagi. Nah karena ini mungkin ini salah satu kendala untuk mengupgrade fungsi-fungsi TPL menjadi lambat. Beda dengan PPP. Betapapun tetap ASN kan. Ini poin yang mungkin Bapak Ibu perkembangan terakhir dari 4 hari 5 hari yang lalu kita rapat. Insya Allah akan segera clear. Yang jelas kalimat terakhir adalah TPL akan diteruskan. Itu poinnya. Dari manapun inputnya. Bapak Ibu, kami melihat fungsi yang TPL program beasiswa ini ya. Ini tentu akan ada perubahan-perubahan kalau terkait dengan itu. Kenapa berubah? Karena tuntutannya udah beda. Sekarang diharapkan akan menjadi penyuluh. Tentu membuat rencana kerja ini juga mungkin masih rasional, masih wajar. Kemudian bimbingan-pendampingan masih oke. Bahkan nanti mungkin lebih jauh lagi kegiatan-kegiatan melaporkan ini juga relatif sulit, walaupun gampang diucapkan tapi sulit. Nah ini juga akan kita kuatkan pemantauan evaluasi terhadap IKM. Jadi kalau kita bicara geliat IKM, tentu pertanyaan pertama kalau urusan lapangan tentu TPL. Kalau sudah digodok sedikit ke atas, kaitannya dengan program, kaitannya dengan kebijakan, pasti PPP. Nah ini salah satu mitra yang urusannya kalau apple-to-apple pasti enggak. Kami sebut apple-to-apple pasti enggak itu gini. TPL di lapangan. Ikatan kita hanya 2 tahun. Kerjanya pun belum tentu maksimal. Kenapa? Karena bekal ini tidak kita lengkapi. Karena keluhan di berbagai tempat ternyata kami nggak pede Pak, kami masih muda, kami nggak bisa Pak memengaruhi dia, dan lain-lain. Nah sementara kita bicara PPP, itu hanya kalimat mitra Pak. Tapi supporting realnya kan nggak ada, beda dengan zaman dulu ada kan will kan. Nah ini mitra ini dalam arti harapan-harapan fungsi urusan industri. Tapi dari sisi program yang terikat kan nggak ada sebenarnya PPP. Nah ini mungkin salah satunya, kenapa ini masih dua-duanya kita godok supaya nyata kalimat pimpinan diterjemahkannya dalam bentuk pembinaan yang nyata. Nah karena itu kami boleh bangga 1,5 tahun terakhir ini PPP ini sudah jauh lah dari yang dulu-dulu kegiatan sharing aktivitinya ke Jakarta sangat melekat. TPL akan kita garap sama seperti itu, tentu layernya beda. Terus lanjut Bapak Ibu. Tolong share screen-nya, mohon izin. Ini dari Jakarta, dari Semarang. Dari Jakarta Pak, yang share screen Pak. Jakarta ya? Dari sini. Nah. Ini kadang-kala lambat itunya, jedanya, maka jeda. Atau saya share screen ya Pak ya? Betul share screen-nya. Caranya gimana?
Nah, ini sekarang penempatan. Yang dari sana di stop dulu, saya ada banyak juga. Baik. Tapi suara masih nggak putus-putus ya, Mas Tommy ya, saya ya. Suara masih bening ya? Masih bening, Pak. Oke, makasih. Nah, ini nih poin-poin penempatan. Kami kalau tatap muka sering menggunakan kata-kata begini. Mohon izin, jangan banyak ikut di kantor. Kalimat itu sering kita ingatkan karena kadang-kala saat kita berbicara TPL, kadang-kadang dia lebih asik ngetik, lebih asik ngitung kwitansi. Masih beruntung tidak ngudut sama Pak Ali ya. Apa mananya? Dia sangat useful di area kantor. Apa mananya? Pada umumnya dia punya kelebihan sedikit, pasti dia mau kerja. Ini poin. Tapi kerja ini lebih banyak fokus di kantor. Padahal kan TPL ini kita harapkan pembinaan di lapangan. Dia mungkin akhir pekan saja melapor ke kantor, membuat laporan kan gitu. Nah ini mungkin sering kita ingatkan dalam berbagai forum, khususnya kalau kita tatap muka. Nah ada kegiatan UPL ini juga sangat pas kalau TPL dipesertakan bersama teman-teman kita di PPP. Ini saya rasa juga bisa dilanjutkan. Lanjut. Urusan kontrak kerja, sekali lagi, ini juga kemarin pandemi juga banyak masalah. Mudah-mudahan tidak ada yang tanya soal itu, karena kami ambil terobosan, tolong diproses walaupun tanda tangan Bu Dirjen belum ada, walaupun sign kontrak simboliknya kita nggak ada gitu. Itu tuh salah satu yang kami dorong betul, karena harus ada terobosan. Yang berikutnya lagi, bagaimana transportasinya ada di TPL ke daerah. Toh kita semua dilarang ke lokasi kalau nggak sangat urgent kan. Nah karena itu kemarin juga terobosan berikutnya mudah-mudahan berani di provinsi juga tolong cairkan untuk urusan pulsa dia kan gitu. Tentu saja pengganti transport itu. Nah karena itu ini teknis banget, saya nggak menguasai, nanti bisa tektokan dengan teman-teman yang terkait dengan admin. Seandainya ada yang terkendala soal itu, karena terobosan-terobosan itu kadang-kala kita akan melakukan demi kelancaran ini semua. Terus lanjut, kalau hak dan kewajiban ini sekilas utamanya adalah fungsi TPL, tolong adik-adik TPL paham harus bagaimana. Nah tentu saja yang kemarin sempat mencuat di ST3, Pak ijazah kita nggak bisa lanjut dan lain sebagainya. Ini poin-poin yang kadang-kala menjadi di luar kontrak kita, tapi ini sering masuk ke dalam ranah pertanyaan. Kenapa? Karena ternyata S3 itu sekarang bukan lagi level D3 misalkan, dia D4 misalkan, dan sebagainya. Nah tentu program dari pusat harusnya menyelesaikan. Kalau D3 itu 10 tahun yang lalu tentu saja sudah bangga sekali ya Mas Tommy ya. Tapi belakangan kita berbicara D itu sudah maksimal ke level S1 misalkan. Jadi D3, D4 sorry. Nah D4 ini tentu harus di-upgrade lagi masa beasiswa itu. Nah ini kesanggupan antara pihak-pihak yang terkait dengan pendanaan. Tapi secara umum mereka semua yang akan merekrut TPL baru, beasiswa baru, kelihatannya sudah memahami itu dan sekarang tinggal dananya berapa kan gitu. Baik lanjut. Hal-hal begini juga kami nggak pernah expose dalam berbagai kesempatan, tetapi mohon nanti juga teman-teman khususnya pembina TPL di daerah, kalau ada yang hang di area jaminan kesehatan segala macam, tolong nanti dikabarkan aja ke kita. Kadang-kala ini menyangkut apakah kita bisa BPJS saja. Ini juga berseri-seri programnya bisa beda. Apa yang kemarin, apakah bisa dilanjutkan, apakah geser lagi dan lain-lain ini kadang-kala saya nggak terlalu mendalami, tetapi secara umum silahkan kalau ada yang hang soal ini diurus. Karena kalau kita sudah menugaskan khususnya pandemi ini Bapak Ibu, ke daerah 1-2 memang benar-benar harus dicek di lapangan. Tentu saja berisiko.
Nah, kalau ini tidak sempat mereka miliki, tentu saja ada persoalan lain nanti yang akan muncul. Siapa tahu badannya gagah, tapi ternyata terpapar, kan sangat mungkin. Dan secara program kami ingin sharing, tapi bukan menakut-nakuti. Kami hampir meyakini dari pusat bahwa urusan seandainya kurva pandemi sudah turun, tapi program untuk mengobati urusan pandemi ini bisa sampai 2024, 2023. Saat ini apa? Ini masih jangka panjang. Bagaimana dengan tahun 2020? Kami pastikan semua deklat-deklat kita cenderung daring. Kalau toh ada pelatihan yang sifatnya praktek, itu sifatnya sangat selektif. Mungkin ada praktek yang terkait dengan mesin dan lain-lain. Ini pun akan dibuat video, tadi Bu Dirjen sempat katakan itu. Kalau bisa, tanpa harus kunjungan langsung di lapangan. Kalau ada pelatihan-pelatihan yang kita buat, semacam gitu. Nah, ini Bapak Ibu sebagai pembina pasti tahu, termasuk ini. Saya tidak pengen ini karena kalau buntut-buntutnya kalau saya baca satu persatu, nanti kita nggak masuk surga kan gitu. Nah, ini ijazah dan lain-lain. Ini canda saya, tapi serius, saya jarang yang men-shoot soal itu. Saya malah kadang-kala mudahkan. Tapi tampaknya kan ini admin ya. Silakan nanti Bapak Ibu cermati. Nanti kalau ada yang tidak pas, komunikasi dengan kita. Lanjut Bapak Ibu. Ini penugasan ini tentu kita sudah relatif tidak lagi diingatkan, tapi ini sudah Bapak Ibu tahu. Kami mengawal mekanisme ini sebenarnya tidak hanya TPL, termasuk kami sering mengingatkan ke Bapak Ibu pembina di daerah terkait dengan PFPP juga, bahwa PFPP itu sudah kita bekali ratusan keterampilan, tetapi yang sudah dianggap punya kapasitas lebih untuk mengawal sesuatu itu mungkin tidak banyak. Rata-rata ini mungkin histori ya, karena Bapak Ibu mohon izin saya buka, bukan aib, tapi kami semua akan siap seperti itu. Kadang-kadang memori masa lalu itu limpahan-limpahan yang strukturalnya nggak dapat. Tapi dulu ya, sekarang saya pun siap. Nah, gerbong yang baru PPP itu 15 orang dari Jakarta loh, dari pusat akan muncul. Nah, ini mempengaruhi mindset para pimpinan, dianggapnya nanti nggak yakin, nggak dilibatkan, dan lain-lain. Nah, kami bekali itu, pelatihannya sudah numpuk. Bahkan kemarin kami juga sharing bukan tiba-tiba. Daring-daring itu kita libatkan seluruh moderatornya, kebanyakan dari daerah. Nanti cepat atau lambat narasumbernya di daerah, termasuk saya melibatkan yang kemarin Pak Win ya, Ketua API. Fungsinya adalah betapa mereka semua sudah siap. Menjadi narsum sudah siap, apalagi moderator. Narsum saya sudah siap, karena bekalnya sudah banyak. Nah, ini kami hanya ingin infokan, TPL pun akan cepat atau lambat begitu nanti. Kalau bicara data, kami tidak lagi percaya ke perokok. Ini canda ya Pak Ali ya, jangan marah ya. Tetapi percaya ke orang-orang yang langsung create di lapangan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu sering tidak lagi basa-basi. Nah, karena itu mohon para pembina yang membidangi itu nanti akan sama-sama, oh ternyata TPL, PFPP itu serius ya di pusat. Gitu kira-kira. Mekanismenya kami yakin melalui Bu Dirjen ngasih arahan, juga kebetulan ada Pak Kadis, getaran-getaran keseriusan kita pasti ada di situ. Lanjut. Pelaporan Bapak Ibu, ini yang terakhir. Kami termasuk yang belum happy kalau udah bicara laporan. Jadi kerjaannya banyak, tapi melaporkannya suka enggak terwujud. Atau lebih jauh lagi, copy paste. Nah, ini ya, mudah-mudahan nanti ada di TPL paham ini, laporkan sesuatu. Dan apakah tadi saya nggak sempat dengerin dengan baik, kadang-kadang Bu Dirjen pun sanggup untuk menerima komunikasi langsung dari ADD TPL. Silakan, kalau ada yang sangat urgent, ada satu sentra tertentu yang perlu disentuh apa, perlu disentuh itu, bahwa ini akan menggeliat lebih jauh lagi, silakan, itu bentuknya laporan juga. Tapi
Tapi yang kita masukkan di sini adalah laporan-laporan yang terukur. Ada laporan rutin, tentu silakan ke para pembinanya, baik di kota, provinsi, kabupaten maupun di provinsi. Yang berikutnya lagi laporan triwulan. Triwulan ini juga sering dilewatkan, tetapi kami butuh itu. Bahkan sekarang Bu Dirjen kadang-kadang baru seminggu yang lalu. Seminggu lagi ditanya, progresnya belum ada. Nah ini mungkin agak terkopoh-kopoh. Yang tentu saja setelah triwulan ada semester. Dan yang terakhir kompilasi keseluruhan laporan tahunan. Tolong ini kami merasa belum puas karena ujung tombak pembinaan industri itu ada di adik-adik. Khususnya di lapangan kalau saya sebut TPL. Namanya juga L ya, lapangan ya. Tenaga penyuluh lapangan. Nah, kami percaya input-input itu menjadi dasar kebijakan pimpinan. Saat rapim, saat ratas. Jadi kalau kita bicara data ya mereka kan gitu. Saya rasa itu Bapak Ibu, kalau yang lain-lain sifatnya mengingatkan aja. Kami hanya ingin silakan kalau ada yang agak, karena TPL itu salah satunya peran komunikator. Nah kalau bertanya pun susah ya bagaimana? Silakan dari adik-adik kita, silakan. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini saya mengundang dari Mbak Marisa dari Kota Semarang. Mungkin bisa bertanya. Mewakili dari angkatan 2016. Monggo Mbak, ini sudah Ya, Pak. di-unmute Halo. sama host. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mbak Marisa ya. Ya, ini kebetulan kan saya lagi mencoba buat mengerjakan tugas yang dari Bu Asif buat bikin goal setting itu. Jadi saya sih insya Allah usahanya pengen jadi IKM. Tapi kalau yang jadi PFPP itu tuh gimana ya Pak? Yang tadi dijelaskan tadi. Oh. Tertariknya ke sana ya? Oke. Ya, saya sih tertariknya ke industrinya Pak, enggak ke PFPP-nya, soalnya emang menurut saya ngomongnya tuh kurang lancar. Oke. Masih ya. Oke, baik Mbak Marisa. Ya demikian Pak, sepertinya banyak yang suka menjadi wirausaha juga nih. Karena kemarin bisa saya laporkan Pak, kami waktu pembekalan pertama kepada angkatan 2016 ini mereka suruh membuat goal setting Pak. Selama 2 tahun itu nanti per semester atau triwulannya bagaimana sampai nanti mungkin di Akhir tahun kedua itu ada magang juga ya. Jadi akhir tahunnya keinginan mereka untuk menjadi wirausaha baru itu benar-benar dapat terrealisasi. Gitu. Tapi bagus juga tadi untuk menjadi PFPP ya Pak ya, jadi menjadi ASN ya Pak ya. Nah, ini monggo Pak. Oke. Baik Pak Tommy dan Mbak Marisa. Jadi itu wacana yang kami kan gregetan gitu. Kalau disebut gregetan itu yang kita sounding dalam forum besar ya. TPL dengan kontrak 2 tahun ini kadang-kala kalau saya bahasa gaulnya adalah setengah hati. Kita dorong, tiba-tiba 2 tahun lepas. Bahkan yang dulu kita sering nggak nyaman ya, saya sebut kita ya. Kadang-kala mereka disiapkan untuk menjadi pegawai di lingkungan itu. Entah OS-nya, entah apapun lah itu. Bukan nggak boleh, kalimat nggak boleh nggak ada. Tetapi harapan kita untuk memacu itu menjadi bingung. Pacuan yang sering terdengar 5 tahun terakhir adalah usaha baru. Kalau 5 tahun sebelumnya, saya masih meyakini suasananya masih disiapkan menjadi tenaga penyuluh. Clear, tenaga penyuluh. Nah, titipan jadi wirausaha baru karena apa? Kami juga ditarget oleh pemerintah kan, pusat ya, untuk bisa menghasilkan 20.000
wirausaha baru itu tentu salah satunya adalah kalian kan gitu, TPL. Nah, setelah ini clear dengan BPSDMI terkait dengan harapan kita menjadi tenaga penyuluh, kami berpikirnya satu loncat ke atas lagi. Loh, kalau gitu apa bedanya dengan PPP kan gitu kalimatnya kan? PPP relatif menjadi penyuluh tetapi tidak lapangan banget. Dia sudah baik konsep, ada mungkin ada konsep pembinaan dan lain-lain. Salah satunya tentu di lapangan. Nah, ini pertanyaan itu menjadi satu concern kita juga. Kalau gitu, ya sudah. Kalau TPL ini akan disiapkan, tapi pertanyaan itu kan nggak gampang sekali lagi, karena di sana ada pemerintah provinsi. Kesiapan dia untuk menampung itu nggak gampang. Itu perlu niatan yang sama. Nah, karena itu ini salah satu mekanisme kita di tingkat level eselon 1 belum putus, apalagi nanti level tingkat antar lembaga. Nah, antar lembaga ini lebih fokus lagi nanti. Tapi secara umum itulah gelisah kita semua. Karena kalau harapannya menjadi penyuluh yang handal, tentu saja kaitannya dengan PPP juga harus ada. Nanti akan menjadi juniornya PP, ini kalimat kita dalam bentuk pengharapan ya. Dan sudah tertampung menjadi catatan-catatan hasil rapat, tinggal nanti dipilih akan didorong kemana. Karena sekali lagi, jumlahnya kalau kita bicara RIPIN sudah disebut di state di situ 1.200 sampai 2024. Berarti banyak banget. Paling tidak setahun itu kita harus menelurkan kalau dibagi 4 tuh sekian kan gitu. Ini poin yang kenapa ini kita bicara TPL kalau dimungkinkan juga kita dorong menjadi PPP. Tapi ini juga menjadi kesanggupan daerah juga. Saya rasa khusus untuk itu. Nah, kalau kami akan lebih mudah ya ASN atau PNS yang sudah siap, yang baru diangkat, CPNS ditawarkan. Siapa yang tertarik menjadi penyuluh? Itu juga normatif ya, rekrutmen biasa. Berarti daerah sudah siap, formasinya kita buat. Gitu. Saya rasa Mbak Marisa sudah agak memahami itu ya. Kalau bicara konsep kan tidak mudah dicerna oleh teman-teman di lapangan ya, tetapi ini perjuangan kami semua. Kami ingin TPL itu ada jejaknya yang bisa dipantau secara jangka panjang, bukan hanya 2 tahun. Belum waktu kuliah, waktu D3. Orang kuliahnya di urusan kulit, tiba-tiba binaannya ada di pangan. Kan gitu sering terjadi. Orang sekolahnya mungkin di apalagi ya, mungkin di logam, binaannya di tiba-tiba yang lebih ke arah fashion, kan nggak nyambung. Ini juga persoalan sendiri. Kemarin juga dibahas, seandainya saja tempat sekolah-sekolah yang dititip TPL yang berkelanjutan tadi, secara bebas tidak harus di sekolah-sekolah yang kita punya, mungkin jauh lebih gampang. Kita bisa memilih sekolah-sekolah yang unggulan ya, sekolah punya universitas ya, yang memang baik, yang membidangi di daerah itu. Jadi misalkan ada ini TPL di mana, wilayah mana gitu, Jepara. Ya kita cari yang sekolah-sekolah yang terkait dengan urusan Jepara di sekitarnya. Ya saya tidak tahu apakah mungkin furniture-nya yang dibina, mebelnya misalkan. Berarti sekolah-sekolah yang terkait di Kendal kan ada tuh sekolah furniture ya, universitas furniture yang kita punya udah 2 tahun terakhir ya. Ini yang kita nanti bisa pilih. Baik, Mbak Marisa, makasih. Mas Tommy, makasih. Ya Pak, selanjutnya nih saya menyapa dari angkatan 2015, koordinatornya Mbak Ari dari Demak. Coba Mas, di unmute yang Mbak Ari ya. Mbak Ari, monggo silakan. Ari Yandari. Maaf Pak, ini sambil berjemur. Oke, nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin selama 1 tahun melaksanakan tugas sebagai tenaga penyuluh lapangan ya Pak, dari beberapa teman
sebenarnya sudah cukup lumayan familiar dengan para pelaku industri kecil menengah. Sudah ada keterikatan juga, karena kami juga benar sekali apa yang kami rasakan, bahwa kami sebenarnya banyak belajar dari para pelaku industri kecil. Cuman kendalanya ini ya karena saya kebetulan di daerah ada adik-adik dari TPL 2016, itu kesulitan dalam pendekatan terhadap pelaku industri kecil sejak dampak COVID ini, Pak. Karena mereka itu kan baru mulai kontrak Januari, sedangkan pandemi itu mulai masuk Februari, Maret. Kondisi dari pusat itu banyak pendataan yang harus mereka lakukan, sedangkan proses interaksi dan pendekatan dengan para pelaku industri kecilnya kan belum gitu. Nah, alhamdulillahnya ya kami masih ada beberapa senior dari tenaga penyuluh lapangan yang mau membantu adik-adik kita. Nah, ini menjadi kendala, Pak, untuk tenaga penyuluh lapangan yang di daerahnya itu tidak ada PFPP ataupun kakak tenaga penyuluh lapangan yang di atasnya gitu. Jadi ini menjadi kendala tersendiri juga, dan alhamdulillah kemarin sebenarnya daring yang dilakukan itu bermanfaat, Pak. Cuman ya mohon maaf ada sedikit terlambat karena waktunya itu kan data itu harus diminta sebelumnya ya kan. Namun daringnya itu baru turun. Jadi ya gimana ya, sebenarnya walaupun agak terlambat tapi alhamdulillah kita bisa menyampaikan kepada pelaku industri kecil, misalnya kayak yang KUR dan APUR itu, Pak. Kan kita dituntut katanya ada program ini, tapi nyatanya tidak terlaksana gitu. Dengan adanya daring tersebut ya kita bisa Pak, menyampaikan gitu bahwa ya ada proses-prosesnya seperti itu. Kemudian yang untuk masalah rekrutmen PFPP itu ya, Pak. Jujur kalau saya sendiri, saya sangat menikmati dengan aktivitas saya sebagai tenaga penyuluh lapangan karena saya merasa ada nilai pekerjaan dan keterkaitan saya dengan orang-orang di sekitar saya yang saya merasa ya sedikit menjadi manusia yang bernilai gitu, Pak. Kalau misalnya seandainya program tersebut dilanjutkan, kira-kira apa yang bisa kami persiapkan gitu, karena beberapa kali sharing ya untuk di angkatan 2015 ini sudah beberapa yang menjalankan usaha, Pak. Saya pun juga alhamdulillah walaupun masih kecil, dan beberapa teman juga sudah ada seperti produksi kopi itu juga sudah, kemudian menjadi reseller yang sudah cukup besar untuk membantu penjualan industri kecil itu juga, Pak. Dan insya Allah kemarin kami juga 2015 itu sudah merencanakan gitu akan membantu pemasaran untuk pelaku industri kecil yang terutama yang terdampak COVID ini, agar gimana ya, kami kan sudah mau selesai kontraknya ya, Pak. Kami ingin memberikan sumbangsi yang bisa terus berjalan gitu untuk para pelaku industri kecil. Mungkin itu aja sih, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Mas Tommy, boleh langsung saya jawab ya? Silakan, Pak. Baik, Mbak Ari. Saya ikut gembira ya, salah satu TPL ternyata sudah ya komunikasinya bagus, Mas Tommy. Tinggal dipoles sedikit aja. Dari tentu polesan ini kaitannya dengan substansi ya. Tapi kapasitasnya sudah sangat bagus. Dia sebagai koordinator ya. Di angkatan 2015 ya. Iya, Pak, koordinator angkatan 2015. Baik. Secara umum kami bisa sangat clear, inilah salah satu yang kami minta dari teman-teman TPL yang lain. Dia tahu mana yang sulit, mana yang bisa digarap, mana yang ini suka, ini belum dulu. Ini nih poin yang jarang orang paham. Nah, kaitannya dengan kontinuitas TPL, pendataan kemarin saya sekali lagi berulang-ulang sengaja ingin memberikan pembekalan yang cukup. Data itu untuk kebijakan secara nasional. Nah, caranya adalah komunikasi yang baik tadi. Ya, berikutnya lagi yang terkait dengan komunikasi, rata-rata mereka butuh stimulus ternyata, si IKM itu. Nah, kalau butuh itu, tolong di-screen oleh teman-teman TPL juga. Oh, ini layak akan diperjuangkan, ini adalah musibah bersama,
dampak itu termasuk kita semua. Tetapi apa yang bisa dibangkitkan? Saya akan kasih sedikit case kecil ya. Mungkin adik-adik mengenal ya Yongki segala macam ya. Ini banyak berbenturan dengan kebijakan daerah. Kenapa? Karena kita nggak screen mana yang layak untuk diperjuangkan, mendapatkan dispensasi, diizinkan ada surat yang terkait dengan Yongki itu. Ini juga salah satunya. Kenapa? Karena nggak screen. Jadi dari pusat kan ketahuan siapapun industri, tapi sekarang sudah mulai melebar ya, yang terkait dengan daya tahan kita, entah itu kesehatan, entah itu pangan, didahulukan kan gitu. Yang lain-lainnya tutup buku dulu kan gitu kalimatnya kan. Nah kadang-kadang kan kita sebagai pembina kan nggak bisa begitu. Kita juga ingin semua bergerak. Nah karena itu banyak izin-izin yang sebenarnya membingungkan aja, panci segala macam diizinkan juga untuk beraktivitas, padahal itu masih bisa 2 bulan lagi kan gitu, atau mungkin 3 bulan lagi. Sekali lagi kita belum bicara ekonomi nih, baru berbicara situasional pembatasan pergerakan manusia itu. Nah ini yang saya sebut teman-teman di TPL tolong juga men-screen mana yang akan diperjuangkan menjadi stimulus nasional, atau ini personal dari IKM yang bersangkutan, sekedar bagaimana dia membimbing anaknya sampai sekolah, misalkan kuliah, itu beda lagi. Tapi persoalannya apa di sana? Misalkan, oh ini pemasaran. Pemasaran itu ada banyak grade-nya. Satu, kalau kita bicara door to door, clear ya. Pakai piring, selesai ke tetangga kan. Oh ini dia sudah lintas ke kampung sebelah. Oh berarti ada pembungkus. Reseller nggak apa-apa, asal kita tahu treatmentnya apa di sana. Oh, kemasannya belum beres misalkan. Kemasan aja nggak cukup, harus didesain secara baik. Di sana harus ada labelnya, di sana juga harus ada merek yang baik. Yang membuat jangan kita waktu nikah, misalkan Bambang Sabitri gitu, BS-nya namanya kita bukan orang desain, dikait-kaitkan sengaja, nah itu kan nggak akan laku yang gitu kan gitu. Ada ahlinya. Itu maksud saya. Jadi adik-adik men-screen persoalan yang mana bisa diperjuangkan, mana yang oh ini hanya manajerial biasa, nanti baru lebih jauh lagi akan dibawa. Sorry ya, ada suara ekstra di luar. Tapi itu poin yang saya ikut bangga dengan Mbak Ari tadi. Tolong ini diperbanyak Mas Tommy di daerah, orang-orang seperti itu. Nah yang terakhir saya ingin bicara soal teman-teman TPL. Jangan takut kalau kontrak udah habis, silahkan merapat ke kita. Merapat dalam arti positif ya. Kalau kebetulan berminat di wirausaha baru, pertanyaan yang sering terjadi adalah, Pak, ada kemudahan apa untuk kami? Ya silahkan, dengan komunitas yang baru, kalau ternyata komunitas ini layak kita obati secara masif gitu ya, kenapa enggak? Seperti halnya kita membuat program-program dengan IKM yang lain, sama. Bahkan prioritas, kenapa? Karena kita sudah merasa lebih yakin para TPL yang menjadi wirausaha baru itu akan bangkitnya lebih kenceng karena ilmunya banyak kan gitu. Kesiapan mentalnya lebih kuat daripada yang baru mau tumbuh, itu beda loh. Jadi jangan orang per orang kalau udah kayak gitu, tapi coba secara kelompok, istilah kita embrio dari KUB misalkan, silahkan nanti berprogram, usulkan, bukan berarti pasti iya ya, kita screen lagi nanti. Satu, kesiapan dana, yang kedua logika treatment kita kepada adik-adik TPL yang sudah lepas kontrak misalkan. Kalau jumlahnya banyak, saya meyakini bisa. Itu Pak Tommy, terima kasih Mas Ari, Mbak Ari. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini dari Bu Yayu ada sedikit tanggapan juga, pengarahan juga Pak kepada Bu Yayu, monggo. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang dan adik-adik TPL semuanya. Tetap semangat di situasi pandemi ini. Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Bambang, cuman saya hanya sedikit menambahkan saja.
yaitu sepertinya tugas TPL itu banyak ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis juga, Pak Bambang juga. Pertama sebagai komunikator, fasilitator, motivator, inovator, dan saya yakin adik-adik TPL mampu semua karena merupakan orang-orang terpilih lah. Mereka udah pandai-pandai, pinter-pinter, dan tadi dibuktikan oleh Ari yang sudah begitu menguasai medan, bicaranya sudah lancar, dan saya yakin dia sebagai koordinator bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Tadi tugas-tugas tadi kalau diterjemahkan dalam tusi sehari-hari sebagai komunikator ataupun fasilitator, yaitu bisa menjembatani lah. Bisa menjembatani info-info ataupun kegiatan-kegiatan ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah. Jadi bisa menjembatani antara pemerintah dan ke IKM. Sebagai contoh menikah Pak Bambang, mungkin untuk adik-adik, kalau misalnya seperti tahun anggaran 2020 ada kegiatan-kegiatan fasilitasi ke IKM, misalnya halal ataupun misalnya merek, lah mungkin itu bisa dikomunikasikan kepada IKM. Karena apa? Sekarang jumlah pegawai di Dinas Perindustrian Kabupaten Kota juga semakin terbatas. Jadi peran adik-adik TPL inilah yang kita harapkan banyak untuk bisa menyampaikan info-info yang ada atau kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian. Seperti saat ini, Pak Bambang, mungkin Pak Bambang juga besok, mungkin ini saya menginfokan di masa pandemi ini, ada PMK 65, Peraturan Menteri Keuangan 65 tahun 2020, yaitu fasilitasi bunga. Ini ada fasilitasi bunga selama 6 bulan. Tepatnya nanti bisa dibuka di PMK 65 untuk adik-adik TPL, bisa diinfokan ke IKM. Yaitu ada fasilitas bunga, artinya apa? Kalau IKM itu pinjam, punya pinjaman, bank yang ditunjuk, ataupun mungkin industri jasa keuangan yang ditunjuk, informasi ke sana bahwa fasilitas bunganya itu dibayar oleh pemerintah selama 6 bulan. Yaitu 3 bulan pertama, kalau tidak salah sebesar 6%, kemudian 3 bulan kedua sebesar 3%. Jadi kalau misalnya di bank itu menerapkan bunga 9%, artinya yang 6% nanti ditanggung oleh pemerintah. Nanti detailnya bisa dibuka di sana. Kemudian sebagai motivator dan inovator, adik-adik ini kan masih muda sekali. Dengan berjalannya waktu bisa memberi motivasi, apalagi sekarang di era pandemi ini bisa memberi motivasi yang banyak kepada IKM untuk tetap semangat dan juga melakukan inovasi-inovasi yang ada. Sekarang ini dibutuhkan inovasi dalam hal jeli, melihat peluang produksi apa yang kira-kira sekarang sangat dibutuhkan di era pandemi ini, ataupun inovasi-inovasi dalam hal pemasaran. Tentunya era digital 4.0 sangat dibutuhkan dalam hal pemasaran. Tadi Ari tadi sudah menguasai betul, bisa membantu IKM, di mana menjadi seolah hidupnya menjadi lebih berarti. Itu sangat setuju sekali saya. Rata-rata IKM itu sudah gaptek ya, sudah agak sepuh. Jadi peran adik-adik ini yang sangat dibutuhkan dalam memberi motivasi dalam hal pemasaran. Yang tidak kalah penting adalah memberi pemahaman kepada IKM tentang legalitas izin usaha industri, kemudian legalitas standarisasi juga sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwa produknya adalah aman dan sesuai standar, terutama produk-produk makanan ya, produk makanan di mana standar itu adalah sangat diperlukan. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Bambang dan adik-adik. Monggo kalau mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, mumpung kita bisa bersama-sama untuk memberi motivasi ke adik-adik dan kemudian ditularkan kepada IKM. Hal-hal apa yang mungkin perlu diketahui, kita diskusikan bersama. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Bambang, matur nuwun sekali. Baik.
Sun, Bu Yayu, Pak Tommy, saya boleh nambahkan sedikit ya? Ya, silakan Pak. Baik, jadi peran wirausaha baru, saya ingin menularkan dari saya tertarik dengan Mbak Ari tadi ya, Bu Yayu. Saya anggap dia punya talenta untuk itu. Nah, karena itu saya ingin menularkan, saya punya 3 putri ini satu referensi yang sama. Dia sudah kerja formal, insya Allah sekolahnya baik. Ternyata dia pulang tuh hanya ingin melanjutkan talenta dia menjadi wirausaha baru. Dia bikin banyak hal, mulai dari dulu sempat bunga kering, belakangan makanan yang terkait dengan ini, apa ya, yang saya nggak pernah bayangkan mirip-mirip makanan Jepang. Singkatnya adalah, dia mengatakan dengan tegas, Pak, saya kerja mungkin hanya 2 tahun, 3 tahun saja, selebihnya ingin menjadi wirausaha baru. Dari seluruh 3 putri saya. Nah, ini poin yang ingin saya share, bahwa menjadi wirausaha baru ternyata bukan lagi karena sesuatu hal yang tidak dia inginkan, tetapi karena keluar dari pikiran dan hatinya. Nah, ini mungkin saya ingin share karena ini putri saya sendiri, jadi bukan orang lain. Kan kalau saya yang membual, beda lagi ya. Dia tidak menganggap kerjaan formal kan pilihan dia gitu. Saya rasa saya suka kalimat-kalimatnya Bu Ari, kami melihatnya ada talenta itu. Begitu Ibu Yaju, jadi mungkin sharing kita hari ini Ya, siap Pak rasanya sangat ini, pengen kami tatap muka seperti biasa. Ternyata keadaanlah yang membatasi kita. Mudah-mudahan saya mungkin sekaligus closing ya Mas Tommy ya. Dari sisi saya ya, saya sebagai pembina level teknis urusan TPL, mohon maaf dengan keterbatasan pengawalan kami, saya terus terang juga baru 2 tahun 3 tahun lah, 2,5 tahun lah urusan TPL itu melekat. Sebelumnya saya juga di berbagai tempat Bu Yayu, sempat di beberapa bidang lah. Tentu saja ini bukan berlayar terakhir, tapi motivasi saya masih sama untuk bisa bersama teman-teman yang punya niat yang sama. Kita akan perjuangan bareng, termasuk janji saya masih berutang dengan Mas Tommy dan teman-teman, Pak Ali. Tapi saya masih jalan terus, karena rumah kita ternyata berseberangan dengan tetangga. Ada tetangga sebelah, tetangga depan. Untuk menyatukan nggak gampang. Nah, ini mungkin poin yang terpenting hari ini, kita juga bisa melebar tentang PFPP. Apapun, kami ingin menerjemahkan keseriusan pimpinan, kehadiran pimpinan, dan tadi Pak Ses melimpahkan ke saya bukan karena nggak ada sebab, pasti punya alasan. Karena itu saya tadi hanya ingin masang standby loh Mas Tommy. Ternyata dibayar untuk bisa sama-sama Bapak Ibu untuk bisa sharing. Alhamdulillah. Baik, saya ada salah, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas kepercayaan hari ini bersama Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, khusus dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Pak Bambang bisa bergabung. Matur nuwun sekali waktunya. Nggih. Ya, Bu. Sebelum penutupan Pak Bambang, mungkin saya bisa sedikit melaporkan juga, mohon izin juga Bu Yayu. Tadi di awal sebenarnya juga mau saya laporkan, tapi cuman karena belum ada koordinasi tentang UPL, ya ini Pak. Terkait dengan keinginan adik-adik untuk menjadi pengusaha baru, ini kan sebenarnya ada sebuah wahana atau tempat yang pas, yaitu UPL Pak. Ini sekedar masukan dari kami, untuk kedepannya UPL itu bisa dibuat dalam bentuk tema. Jadi sesuai dengan arahan yang saya dapatkan dari Pak Kepala Dinas, setiap kegiatan itu tidak hanya menghasilkan output, tapi ada outcome-nya. Tadi sudah ngendikake juga dengan Bu Yayu tentang adanya fasilitasi dinas, mungkin juga dari Kementerian di IKM ada banyak sekali, saya tahu seperti SNI yang mungkin anggarannya juga cukup besar ya kalau diberikan ke APBD, ya itu nanti bisa diintensifkan lagi melalui kegiatan UPL IKM, Pak. Dan mungkin nanti, karena ada juga ada di TPL ini yang tadi tidak mendapatkan bimbingan dari seniornya Pak ya, karena PFPP di daerah juga sudah habis. Ya, ini bisa kami koordinasikan lewat kegiatan UPL, ya kedepannya dengan bertema itu tadi Pak, untuk
yang tahun ini coba kami buat itu bisnis digital. Jadi nanti keinginannya nanti adik-adik TPL yang ingin menjadi wirausaha baru bisa fokus ke digital bisnisnya. Kita akan fokus ke sentra IKM di sisi produksinya, tapi sentra IKM nanti harus berbasis pemasaran. Jadi tidak hanya mengembangkan produksinya, tapi juga harus berbasis pemasaran. Nah, ini peran dari adik-adik TPL yang sangat dibutuhkan untuk jadi wirausaha baru di sektor digital bisnis. Begitu Pak yang bisa kami laporkan. Dan sepertinya Pak Aliut ada yang ingin sampaikan juga nih Pak? Monggo Pak, nyuwun waktunya untuk Pak Aliut bisa menyampaikan Pak. Saya bengap nih Pak Bambang. Sering disautkan. Terima kasih Pak Bambang. Siap. Kemarin memang di TPL di apa 2015 sama 2014 itu memang pada perjalanan waktu itu teman-teman tim UPL itu memanggil memanggil narasumber dari luar untuk membongkar mental blocking gitu loh. Kami panggilkan narasumber dari luar untuk, kan kalau tidak salah targetnya itu untuk jadi wirausaha. Karena itu kami panggilkan narasumber untuk khusus untuk membongkar mental blocking supaya mereka menjadi wirausaha. Bahkan kayaknya Mbak Ari Mbak Ari merasakan kali ya Mbak Ari ya di mental blocking. Kemudian 2016 ini kemarin tuh teman-teman dari 2016 itu kami coba pembinaan ke TPL itu dengan mendatangkan teman kita itu senior kita penyuluh gitu. Bukan mendatangkan, saya minta tolong senior kita penyuluh itu Bu Ati untuk sharing pengalaman sebagai penyuluh gitu. Yang beliau sering ke lapangan dan saya minta tolong, dan kayaknya Mbak Marisa gimana Mbak Marisa? Merasa termotivasi enggak dengan Bu Ati? Wah itu jadi teknik-teknik penyuluhan lapangan yang mungkin bisa sebagai bekal ya Mbak Marisa ya. Saya kira itu aja Mas Tommy. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, Mas Tommy. Terima kasih. Pak Bambang, mungkin untuk acara penutupan bisa nyuwun tolong Pak Bambang untuk bisa menutup ya Pak Gi? Kalau diamanahkan, Pak Bambang, saya tadi berhubung yang buka-bukati, saya nyuwun Pak Bambang berkenan untuk menutup sekalian. Siap. Terus. Siap ya yuk, Mas Tommy. Baik, sebelum kami tutup, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Masukan tadi kita udah catat, kebetulan. Dari sana. Pak Bambang masih unmute ya? Sudah kok, Ibu. Speakernya. Pak Bambang, sepertinya mic-nya masih sudah ya? On. Kedengaran kan? Bisa tolong di unmute. Sudah on. Kedengaran Mas? Bayu? Oh iya, siap Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Yayu, Mas Tommy, Pak Ali, dan teman-teman adik-adik sekalian. Saya sebelum diamanahkan oleh kawan-kawan kita di Dinas Provinsi, tadi ingin mencatat bahwa usulan Mas Tommy terkait dengan UPL, insya Allah kita catat, terkait dengan upgrade pemahaman dari Pak Ali terkait dengan seniority, itu kelihatannya perlu juga ada satu kelas, entah itu teknik berkomunikasi atau apapun lah itu, mungkin kita akan coba buat. Kebetulan di forum ini Pak Tommy ada Bu Lia. Bu Lia itu juga pemantau situasi harapan teman-teman. Kalau ternyata ada pos yang dimungkinkan, ya insya Allah ini bukan janji, tapi dari sisi kami keteknisan meyakini itu bisa kita dorong. Nah, kalau memang ada pos-pos yang dimungkinkan, kenapa tidak? Jadi UPL pun bisa tersuarakan. Karena saya dapat report urusan TPL-nya Pak Ali itu ya sangat sering, Pak Tommy. Tidak terespons, Pak.
apa maknanya, bahwa itu aktivitas yang kalau bahasa kita adalah membumi. Saya rasa sudah waktunya kita cari program yang real dibutuhkan di teman-teman supaya nanti dilihatnya itu lebih kerasa. Ini mungkin yang tadi terkait dengan usulan Pak Ali dan Mas Tommy. Dan Bu Yayu, kami sudah termasuk mencatat, merekam aktivitas kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, khususnya kalau menurut judul adalah pembekalan, mudah-mudahan sangat sungguh memotivasi Bapak Ibu, khususnya dari TPL, karena kehadiran pimpinan itu termasuk langka. Forum kecil, pimpinan hadir itu langka. Nah, karena itu kami sangat bersyukur ada Bu Gati, Bu Dirjen IKM, ada Pak Ses, bersama kita juga. Apakah hari ini juga kelihatannya ada layar yang lain lagi, tapi intinya adalah beliau memantau aktivitas kita dari awal hingga sore ini selalu ada di sekitar kita. Nah, karena itu penyampaian kami pasti berupa penggalan-penggalan, Bapak Ibu, belum menyeluruh. Yang lebih clear mungkin komunikasi pasca itu. Silahkan menyangkut program baru, menyangkut program yang dibutuhkan, silahkan berkomunikasi. Akan lebih bagus lagi kalau bersurat ke Ibu Dirjen IKM. Karena Bu Dirjen IKM itu ditelepon saja atau di WA saja mau, apalagi disurati. Kalau 5 tahun, 6 tahun yang lalu mungkin cukup Pak Ses gitu. Nah, ini bukan karena menampik situasinya manajemen itu, tapi concern pimpinan mau menerima masukan seperti itu. Intinya begitu, mohon jangan dinegatifkan. Nah, karena itu kami siap untuk membuka ide-ide baru yang terkait dengan urusan TPR. Lebih luas lagi mungkin PFPP dan pembinaan keseluruhan dari urusan IKM dan aneka di daerah. Saya rasa dari kami itu, dan terima kasih inisiasi dari Dinas Provinsi yang telah menggerakkan pembekalan ini. Mudah-mudahan ke depan menjadi satu prioritas kita. Atas keseriusan sekali lagi itu bolak-balik kami sampaikan dari kita semua. Dan kami dari pusat, mohon maaf keterbatasan kita daring ini, dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik TPL, kami sampaikan terima kasih dan kami akhiri dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bambang. Mohon pembinaan selanjutnya untuk lebih profesionalnya sumber daya manusia industri, baik dari Dinas Perindustrian maupun dari Dirjen IKM. Ya, ada di TPL, mohon videonya bisa diaktifkan semuanya ya. Nanti kita mengacungkan jempol segini, nanti akan difoto oleh Mas Nandi. Ayo semuanya. 1. Semuanya siap. Wah, itu Mbak Lia, lupi-lupi sama saya tuh. Ya, lupi-lupi. Sudah, Mas? Oke. 2. Ya, sip. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada para peserta yang sudah menyimak dengan antusias pada kegiatan hari ini. Banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan dari Pak Bambang selaku pengarah. Akhirnya saya Tommy Arjunanto pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan, tetap bahagia dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Mbak. Makasih Ayu, makasih Pak Aliut, Mas Tommy. Siap, Mbak Lia. Kalau ada apa-apa silakan WhatsApp saya. Tapi via Mas Andrean aja, teman-teman TPL. Ya Mas Andrean aja. Sip. Siap, Ibu cantik. Makasih Ibu, matur nuwun sangat Ibu. Alhamdulillah Jateng sudah pembekalan. Ya, siap. Tetap semangat semuanya. Kalau ada apa-apa bilang sama Mas Andrean ya. Nanti Mas Andrean yang bilang saya. Ya, Ya Bu. Makasih, izin live Ibu. Semangat buat DMI, DILA, DUS.
Aduh, ini. Izin lab nggih, Bu.